Haleluya, puji Tuhan, kembali lagi dengan GPD Film Melati Mas Menyapa. Di pada pagi hari ini mari sama-sama kita Bapak Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sama-sama kita merenungkan lagi kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita mau belajar lagi tentang kebenaran firman Tuhan yang menjadi kekuatan baru lagi dalam hidup kita orang percaya. Mari sama-sama kita membuka Alkitab kita di dalam kitab Perjanjian Lama, kitab Ayub, pasal yang ke-23 ayat yang ke-10. Mari sama-sama kita membaca. Karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Puji Tuhan, kita sudah tahu bersama bagaimana peristiwa yang menimpa Ayub dan keluarganya pada waktu itu. Dan kita sudah tahu bersama juga latar belakang dari seorang Ayub ini. Kalau kita balik flashback dari pasal 1 ayat yang ke-1, di situ ada firman Tuhan katakan ada seorang Ayub, seorang yang saleh, seorang yang takut akan Tuhan, seorang yang tidak bercela. Dan firman Tuhan juga mengatakan tidak ada satu orang pun yang seperti Ayub di muka bumi ini. Jadi kalau kita mau melihat, Ayub ini adalah seorang yang taat kepada Allah, seorang yang setia kepada Allah. Tetapi ada satu peristiwa yang tidak mengenakan yang terjadi dalam hidup keluarga Ayub. Di situ Ayub kehilangan anak-anaknya, di situ Ayub kehilangan harta bendanya, dan di situ Ayub juga mendapatkan sebuah penyakit yang tidak diinginkan oleh Ayub. Jadi kita kembali lagi dalam Ayub pasal 23 di sini kita membaca, karena ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Ini adalah sebuah ungkapan Ayub ketika saat itu dia sedang diperhadapkan dengan kesulitan, dia sedang diperhadapkan dengan sebuah masalah, dan dia diperhadapkan dengan sebuah hal yang tidak mengenakan. Di situ dia timbul ungkapan imannya. Di situ dia katakan, sebab ia tahu jalan hidupku. Ini satu iman yang teguh, iman yang Ayub katakan pada waktu itu, sebuah pernyataannya Ayub katakan pada waktu itu, sebab ia tahu jalan hidupku, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Jadi dalam posisi kondisi yang tidak mengenakan, di situ Ayub masih mampu mau percaya, mau menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Di situ timbul iman yang benar-benar teguh dalam hidup Ayub. Di situ dia katakan, sebab ia tahu jalan hidupku. Jadi demikian pula lah dalam hidup kita orang percaya. Apapun yang kita alami akhir-akhir ini, apapun yang kita sedang hadapi, apapun yang kita sedang gumulkan akhir-akhir ini, mari kita tetap imani firman Tuhan ini terjadi juga dalam hidup kita orang percaya, bahwa Tuhan yang mengetahui hidup kita orang percaya. Ketika kita izinkan masalah terjadi, ini adalah satu masalah yang Tuhan inginkan supaya kita benar-benar lebih mau dekat lagi dan lebih mau berserah lagi kepada Tuhan. Dan yang kedua, firman Tuhan katakan, seandainya ia menguji aku akan timbul seperti emas. Kita sudah tahu bersama, ini adalah emas, barang yang berharga, barang yang mempunyai nilai jual yang tinggi. Dan di balik itu ada proses-proses yang dikerjakan supaya emas ini menjadi barang yang benar-benar dijual dengan harga yang mahal. Jadi untuk mencapai emas yang murni, untuk mencapai nilai jual yang tinggi, ada proses yang dikerjakan di dalam pembuatan emas ini untuk menjadi emas yang berharga. Jadi kita orang percaya dilambangkan sebagai emas. Ketika kita mendapatkan sebuah ujian, ketika kita diizinkan mendapatkan semua masalah, ketika kita sanggup bertahan melewati dan kita sampai menang dalam setiap masalah kita akan timbul seperti emas. Seseorang yang berharga, menjadi orang percaya yang berharga di mata Tuhan. Jadi orang percaya yang lebih berkualitas di hadapan Tuhan. Mengapa kita orang percaya disebut orang percaya mempunyai kualitas seperti emas? Emasnya mempunyai jual nilai yang tinggi. Berarti kita orang-orang percaya yang spesial di hadapan Tuhan. Di akhir-akhir ini, apapun yang kita sedang hadapi, apapun yang kita sedang alami, mari kita tetap percaya. Mari kita tetap datang kepada Tuhan. Mari kita tetap membangun keintiman kita dengan Tuhan. Sebab ketika kita mampu melewati itu, ketika kita kuat melewati semua itu, di situ kita menjadi orang-orang yang berkualitas dan berharga. Kita menjadi orang yang spesial, karena firman Tuhan katakan akan timbul seperti emas. Emas ini adalah sebuah barang yang berharga, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Dan ujian itu
membuat kita semakin berharap kepada Tuhan. Ujian itu menjadikan kita orang percaya untuk semakin melekat dengan Tuhan. Bukan ujian itu bukan membawa kita semakin jauh dengan Tuhan, bukan saudara. Tetapi ujian itu membawa kita untuk semakin kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita tidak mengandalkan kehidupan kita sendiri, kita tidak mengandalkan orang lain, tetapi sepenuhnya kita benar-benar mengandalkan Tuhan dan kita benar-benar mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sebab itu pada pagi hari ini mari kita percayakan hidup kita kepada Tuhan. Karena firman Tuhan katakan, karena Ia tahu jalan hidup kita orang percaya. Dan firman Tuhan katakan, seandainya Ia menguji aku, seandainya Ia menguji saudara-saudara kita dan saudara-saudara, semuanya akan timbul seperti emas. Sebuah barang yang berharga, mempunyai kualitas yang tinggi, dan itu yang Tuhan mau dalam hidup kita orang percaya. Dan biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati hidup kita di pada pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau Tuhan yang selalu baik, anugerah-Mu selalu nyata dalam hidup kami Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan selalu sempurna. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan tidak kebetulan datang dalam hidup kami Tuhan. Yang Tuhan, kami tetap mau percaya karena Engkau tahu jalan hidup kami Tuhan. Engkau tahu setiap hidup kami Tuhan. Dan kami tetap mau percaya hidup, mau tetap mempercayakan hidup kami. Dan kami mau imani Tuhan, Engkau Allah Immanuel yang selalu menyertai hidup kami. Berkati semua jemaat-Mu Tuhan. Setiap usaha, mata pencarian mereka Tuhan, bisnis-bisnis mereka Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati dan membuat berhasil. Biarlah segala kemuliaan kami hanya mau kembalikan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah nama-Mu Tuhan yang dipuji, dipermuliakan, ditinggikan Tuhan. Ini menjadi ucapan syukur kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tetap semangat dan jangan kendor.